Depo Pelumpang, IMB Anies dan omongan Ahok soal kepemimpinan Om Anies dan Om Sandiaga mengerikan. Ya, kondisi Jakarta sepeninggal Anies dan Sandiaga, sosok yang memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan cara yang luar kewajaran, semakin menunjukkan kebenaran statement Ahok yang saat ajang debat Pilgub 2017. Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat saat itu memperingatkan akan tawaran dari paslon saingannya yang disebutnya kayak om dan tante terhadap ponakannya. Kami ingin anak-anak sehat. Kami didik dengan baik, punya karakter, budi pekerti baik. Orang tua ingin anaknya berhasil, tapi tolong pasangan 1 dan 3, ibarat om dan tante, yang datang ke rumah, semua dibolehkan. Dikasih 1 miliar lebih, membeli rumah yang gak jelas, padahal dicicil saja gak mampu. Gaji pas-pasan, mana bisa nyicil rumah 800 ribu, kata Ahok dalam debat ketiga Pilkada DKI di Hotel Bidakara. Ahok dengan nada menyindir juga berkata, janganlah mau jadi gubernur ibarat om dan tante, merusak aturan yang sudah dibuat orang tua. Mendidik anak susah, membangun itu gampang. Kami didik anak bertahun-tahun, kami didik dengan baik, jangan dirusak demi jadi gubernur saja. Dalam perjalanan waktu, apa yang diperingatkan paslon Ahok dan Jarod akhirnya satu persatu terbukti. Perginya Sandiaga dari kursi empuk sebagai DKI 2 yang digantikan oleh Riza Patria juga tidak mengubah apapun. Saya malah terkadang kasihan karena Riza kerap dijadikan bumper untuk menutup kinerja atau program DKI 1 yang semakin kesini justru semakin membuktikan omongan Ahok ini. Semua dibolehkan, kasih program bombastis dulu soal rumah DP 0 dan cicilannya, tapi realitanya sangat mengecewakan. Didikan yang diberikan Ahok dan Jarod yang tegas melarang warga Jakarta agar gak menempati rumah ilegal dan berbahaya, plus kudu mau direlokasi. Akhirnya seperti membentur tembok sejak Om Anies memimpin. Terbakarnya kampung di Tanah Merah karena kejadian di Depo Pertamina Pelumpang kayak tinggal menunggu waktu saja. Karena kebijakan membolehkan warga tinggal, bahkan diberi IMB sementara oleh Om Anies berubah menjadi PKK. Entah apa yang ada di pikiran Anies sekarang. Kalau sampai hatinya tidak terusik dan ngeles dengan kemampuan olah katanya, kita bisa simpulkan orang ini ngeri banget cara berpikirnya. Jangan sampai kelak jadi RI 1, kalau perlu sampai kiamat. Karena keberadaan kaum minoritas dan keturunan yang mungkin dianggapnya mengganggu, bisa dirampas asetnya dengan cara paksa. Kalau perlu, disuruh minggat ke luar negeri dengan aturan khusus yang dibuatnya nanti. Ya akhirnya seharusnya warga Jakarta yang masih waras dan normal, logikanya berpikirnya pasti akan tersadarkan sekarang bahwa mereka memang keliru memilih pemimpin, karena terbuai dengan kata-kata manis dan tiupan angin surga dari paslon Anies dan Sandiaga. Hal yang mungkin juga akan dilakukan AHY dan duetnya seandainya menang. Dari lubuk hati yang terdalam, saya mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa kebakaran di Pelumpang yang menelan banyak korban jiwa ataupun korban luka. Semoga saja para keluarga yang ditinggalkan ataupun yang anggota keluarganya masih dalam perawatan medis diberikan kekuatan dan keikhlasan dalam menjalani cobaan ini. Semoga para warga beserta keluarga yang terdampak, yang harus mengungsi, yang kehilangan banyak materi, itu diberikan kemudahan dan segera mendapatkan solusi yang baik untuk kehidupannya di masa mendatang. Presiden Jokowi pada hari Minggu tanggal 5 Maret pagi sudah meninjau lokasi kebakaran dan lokasi pengungsian di Pelumpang bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Erick dan Gubernur Heru Budi sangat jelas, yakni segera mencari solusi. Paling tidak ada 2 pilihan. Yang pertama, penduduk yang direlokasi atau depo Pertamina yang dipindahkan. Presiden Jokowi juga sempat menceritakan bahwa dulu pada tahun 2009 Pemprov DKI Jakarta pernah mengusulkan wacana pembangunan buffer zone atau area penyangga, di mana dibuatkan zona air di sekitar depo.
Heru Budi juga sudah menceritakan usulan tersebut, yakni area selebar 50 meter sebagai buffer zone. Namun menurut Presiden Jokowi, usulan itu belum sempat ditetapkan sampai menjadi solusi. Menteri BUMN Erick Thohir juga gercep memastikan bahwa kebakaran di depo pelumpang itu tidak mengganggu pasokan BBM. Juga meminta PLN untuk memulihkan listrik yang sempat dipadamkan. Erick Thohir juga mengadakan evaluasi dan tata ulang seluruh objek vital yang dikelola oleh BUMN, termasuk evaluasi di internal manajemen Pertamina. Dan tentu saja, saat ini yang jadi prioritas adalah penanganan korban. Ini bukan sekedar omongan. Di setiap berita televisi sudah banyak diperlihatkan bagaimana pihak Pertamina membantu melayani para korban kebakaran. Namun, di media sosial sempat beredar narasi yang mempersalahkan pihak Pertamina terkait lokasi depo pelumpang. Seakan-akan lokasi pembangunan depo ini merupakan kesalahan utama dari Pertamina. Nah, ini yang memainkan narasi ini jelas terlihat bodohnya, karena depo pelumpang ini sudah beroperasi sejak tahun 1974. Artinya sudah dibangun dari awal 70-an. Seorang pakar tata kota, Nirwono Yoga, memaparkan bahwa penempatan depo pelumpang di tahun 70-an itu sudah sesuai dengan rencana induk Jakarta untuk anggaran tahun 65 sampai 85, di mana jarak depo pelumpang ke Pelabuhan Tanjung Priok adalah 5 km. Kedekatan dengan pelabuhan ini tujuannya untuk mendukung distribusi BBM. Di dalam rencana induk 6585 ini sudah ada ketentuan jarak kiri dan kanan sepanjang 1 sampai 2 km. Itu bebas dari pemukiman. Jadi, secara teknis, tata ruang sudah tepat. Bahkan dalam rencana umum, tata ruang 85 sampai 2005. Posisi perubahan sejak tahun 90, di mana pemukiman penduduk makin merapat ke depo. Dalam perjalanan waktu, apa yang diperingatkan paslon Ahok dan Jarot akhirnya satu persatu terbukti. Perginya Sandiaga dari kursi empuk sebagai DKI 2 yang digantikan oleh Riza Patria juga tidak mengubah apapun. Saya malah terkadang kasihan karena Riza kerap dijadikan bumper untuk menutup kinerja atau program DKI 1 yang semakin kesini justru semakin membuktikan omongan Ahok ini. Semua dibolehkan, kasih program bombastis dulu soal rumah DP 0 dan cicilannya, tapi realitanya sangat mengecewakan. Didikan yang diberikan Ahok dan Jarot yang tegas melarang warga Jakarta agar nggak menempati rumah ilegal dan berbahaya, plus kudu mau direlokasi. Akhirnya seperti membentuk tembok sejak Om Anies memimpin. Terbakarnya kampung di Tanah Merah karena kejadian di depo Pertamina Pelumpang kayak tinggal menunggu waktu saja. Karena kebijakan membolehkan warga tinggal bahkan diberi IMB sementara oleh Om Anies berubah menjadi petaka.